Assalamualaikum sahabat alur cerita nyata. Kali ini ada kisah yang menyayat hati, di mana seorang kakek yang hanya mencari sesuap nasi, malah dikeroyok dan dipukuli oleh sekelompok polisi. Bagaimana itu bisa terjadi dan apa penyebabnya? Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita dukung channel ini dengan menekan subscribe agar kita dapat berkah dan hikmah dari kehidupan, dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah. Dimas, seorang polisi penempatan baru di Polsek Sumberwaru, menapaki gang sempit desa saat malam tiba. Bersama dua rekan senior, ia berpatroli rutin. Lampu sorot motor menerangi gerobak rujak tua yang dijajakan Pak Slamet, kakek renta berusia 70 tahun. Dimas mencatat setiap detil. Gerobak kayu reyot, aroma buah segar, wajah keriput penjual yang berseri meski lelah. Suara sepatu rekan-rekannya bergema di jalanan aspal. Tanpa disadari, momen damai itu akan berubah menjadi malam yang tak terlupakan. Tanpa aba-aba, dua anggota polisi senior mengerumuni Pak Slamet. Suara benturan rotan menyayat keheningan. Dimas terkejut melihat rekan-rekannya memaki dan menampar kakek itu karena diduga mencuri uang rakyat. Pak Slamet terjengkang. Gerobak rontok, buah berhamburan. Wajahnya memerah dan penuh darah. Hati Dimas sesak. Ia tahu tindakan itu brutal dan tanpa dasar. Namun, suara komando senior memerintahnya untuk tetap diam dan menonton. Malam itu, kepercayaan Dimas pada seragam mulai goyah. Pak Slamet diseret ke sebelah jalan, tangan terborgol. Dimas menunduk, menahan perasaan bersalah membuncah. Suara protes Pak Slamet lirih. Ia hanya menjual rujak untuk cucunya. Salah satu senior menampar dada Dimas. Memerintahnya ikut menginterogasi. Dimas merasakan krisis moral. Ia tahu prosedur seharusnya adil, tapi darah kakek itu jatuh sia-sia. Detik-detik berlalu, hatinya berdetik cepat. Apakah ia akan menyerahkan keadilan atau tetap membisu demi karier? Di ruang interogasi polos, Pak Slamet duduk terpaku. Wajahnya pucat, baju compang-camping. Dimas menatap semburat darah di pipinya. Ia memberanikan diri bertanya lembut, "Pak, apa yang terjadi sebenarnya?" Tapi senior memotong dengan nada kasar, menuduh Slamet memanipulasi rakyat. Dimas membeku. Ia tahu kebenaran ringkih tanpa saksi. Saat suara pintu terbanting, jantungnya berpacu. Konflik batin merajalela. Melawan senior berarti melawan institusi tempat ia mengabdi. Dimas membawa Pak Slamet ke pojok ruangan, diam-diam membersihkan darah dengan sapu tangan. Kakek itu mengusap wajahnya dan berbisik, "Nak, tolong ambilkan foto cucuku di dompet saya." Dimas menoleh, menahan air mata. Ia membuka dompet usang, menemukan foto seorang gadis kecil tersenyum. Pak Slamet bercerita tentang harapannya memberi pendidikan pada cucunya. Dimas tersentuh. Ia merasakan tanggung jawab lebih dari sekadar tugas. Sementara itu, langkah-langkah berat senior terdengar mendekat. Waktu menipis. Suara koridor memanggil. Senior memerintahkan Dimas mengunci mulut. Dimas meremas foto cucu Slamet. Dadanya sesak. Ia tahu konsekuensi jika bersuara, bisa dipecat atau lebih buruk. Pilihan moral menunggu di persimpangan. Setia pada bayangan seragam, atau membela kebenaran meski sendirian. Ingatan tentang mimpinya melindungi membuatnya gemetar. Bisikan hati dan wajah polos Pak Slamet terpatri di benaknya. Malam itu, Dimas memutuskan mengambil risiko terbesar dalam karirnya. Dimas merekam peristiwa malam itu lewat ponselnya, jari gemetar. Ia menyimpan video sebagai bukti. Keesokan hari, berita bocor. Warga desa berduyun-duyun ke polsek untuk menuntut keadilan. Tawa sinis senior berubah menjadi gugup. Pak Slamet didampingi anak cucunya, membawa rekaman Dimas. Suara kerumunan memenuhi halaman kantor. Teriakan minta pertanggungjawaban. Dimas berdiri tegar, berani menatap sang senior yang keringat dingin. Desa tenang berubah gaduh. Kepercayaan masyarakat terombang-ambing. Polsek diguncang sidang internal. Dimas dihadapkan pada pimpinan. Tatapan dingin komandan menuntut penjelasan. Dimas memutar video.
Setiap tamparan, setiap celaan terekam jelas. Keheningan mencekam. Komandan terbelalak, rekan senior menunduk malu. Keharuan menyelimuti saat rekaman ditayangkan di ruangan rapat. Dimas menjelaskan niatnya, menegakkan keadilan tanpa memandang pangkat, desakan hati melawan loyalitas pada seragam. Jika hukuman berat menanti, ia siap menanggung. Hasil penyelidikan keluar. 2 senior diskors, Pak Slamet mendapat kompensasi, dan Dimas naik pangkat karena integritasnya diakui. Namun, kabar angin berkata bahwa proses ini tidak semulus yang diumumkan. Bisik-bisik menyebut Dimas dibayangi ancaman dari sindikat dalam seragam. Di balik papan nama baru di pintu kantornya, ia merasa mata-mata mengawasi setiap langkah. Persimpangan karir dan keselamatan diri menjadi teka-teki. Apakah kemenangan ini cukup membayar harga keadilan yang ia perjuangkan? Malam menjemput Dimas kembali ke rumah dinas. Sepi penghuninya, hanya lampu temaram. Di mejanya amplop coklat berisi surat ancaman. Berhenti menggali rahasia atau nyawa akan jadi tebusan. Jantungnya berdegup kencang. Dimas menarik napas dalam, memandang ponsel berisi video Slamet. Ia tahu perjuangan belum selesai. Dalam keheningan, tekadnya memuncak. Kebenaran harus terungkap, apapun risikonya. Kisah ini berakhir di sini, atau justru baru dimulai ketika suara keadilan bergema menembus kegelapan.